IPPNU ranting lamaran pada seluruh Nahdlatul Ulama, warga Nahdiyin ranting lamaran yang sangat saya hormati. Puja dan syukur ngarso dalam Allah Subhanahu wa taala biqolina alhamdulillah, rantar nikmat hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita semua bisa bermujalasah, bisa bertatap muka. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kesemangatan, tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahul kafi rabbunal kafi kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri. Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Muhammad. Adik-adikku sekalian yang digunakan, yang berguna di masyarakat
adalah salah satunya akhlakul karimah. Akhlak nopo? Akhlakul karimah. Maka ayo monggo akhlak ketika ada orang berbicara, HP disimpan dulu. Ya. Akhlak ketika ada orang berbicara, HP disimpan dulu. Tolong dong perhatikan saya. Masa sudah ganteng-ganteng nggak diperhatikan? Kan malu, Ri. Ya, jadi akhlak kita ketika ada orang berbicara diperhatikan. Masa gue dicuekin, lu mah gitu. Kalau kamu sedang berada di ruang tamu, kalau kamu ada di dalam ruang tamu, ada tamu, maka hentikan aktivitas. Kecuali kita berbicara dengan siapa? Dengan tamu kita. Sebab kita itu akan dihargai orang lain kalau kita menghargai orang lain. Kita itu pengen dihormati, kita itu pengen dihargai. Maka kita harus menghormati, menghargai orang lain. Ini bahasa lamarannya aja oliotil. Nasi bisa nih pengen dihargai tapi ora bisa menghargai. Pengen dihormati tapi ora bisa dihormati. Maka ayo bersama-sama kita belajar berakhlakul karimah. Sebab bekal kita menjadi orang yang sukses adalah orang yang berakhlakul karimah. Orang yang punya etika, orang yang punya akhlakul mulia, akhlak yang mulia. Maka dengarkan bersama, ngaji bareng. Sebab sangune wong urip ning dunya ya kudu ngaji. Sangune urip ning dunya kudu ngaji ya. Jaran apa? Saiki ngaji, sesuk ngaji. Ning di bae kudu ngaji. Emen dadi wong sing aji. Wong kuwe kudu ngaji. Ning kene ngaji, ning kana ngaji, ning endi gelem ngaji. Ngaji iku nggo sangu mati, besok bakal ketemu ilahi. Shallu ala Muhammad. Pun nggih, sampun tegang tapi ngulak tegang. Orang bekan. Barang orang bekan sing ngisor metu. Wit. Bon. Zaniki kula panjenengan kabeh. Kenapa kita harus selalu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia? Ning sekolahan, ning Ibnu. Bahkan di dunia lembaga manapun kita selalu menyanyikan Indonesia Raya. Kok bisa nih saiki kon kabeh bisa urip kaya kiye? Kilas balik sejarah negara Indonesia kue gembiyen adalah terbangun dari sebuah kerajaan. Anak kerajaan Majapahit, kerajaan Mataram, Singosari, anak kerajaan Pajajaran. Dulu di tanah Jawa khususnya itu banyak kerajaan, Mas. Mulane bisa ana sing bisa mabur, tapi ora bisa mudun maning. Berarti mabur tok ora bisa mudun maning, orang ngerti ilmune mudun. Berarti ngawang-awang bae. Lah zaman gemen wong sakti-sakti. Sampai ana sing bisa mabur, ana sing bisa ngilang. Sampai video call big men wis ana. Contohnya mak lampir. Pan ngilang sing arane wong lagi musuhe lagi nglakoni apa bae, buka sing arane baskom ajaib. Sembara lagi lunga-lunga kayak. Video call wis ana. Kue zaman gemien. Panel pun cukup napa? Cukup. Kang Komar. Kang Komar yang jawab nih kana.
Enggih Kang Akil. Lagi apa nih kono? Lagi ngopi Kang Akil. Ke zaman gemen sudah ada. Sing jenenge zaman kerajaan orang-orang itu sakti yang kamu lihat di televisi, film-film kolosal itu memang ada. Akhirnya melebu negara sing jenenge penjajahan yaitu negara Belanda. Negara Belanda manjing ning tanah Jawa. Menguasai segala-galanya. Sebab apa? Dua senjata sing luar biasa yaitu tembakan. Wong pas zaman kue pendekar pan ngono wis tembak dingin der. Ya ora apa-apa, Mas. Akhirnya lambat laun kerajaan sama kerajaan dikuasai oleh Belanda. Mipil dikuasai. Akhirnya sing membangkang karo tanah Jawa ya melune Belanda. Sing tetap meneguhkan kedaulatan tanah Jawa membantu orang-orang yang akan memperjuangkan. 350 tahun negara Indonesia dijajah oleh Belanda. Urip pada baik kaya ki urip, tapi sewaktu-waktu diambil kekayaannya, diserahkan begitu saja. Maka semua daerah yang ada di tanah Jawa itu dikuasai. Kecuali satu, yaitu Yogyakarta. Halo? Kecuali satu yang tidak dikuasai. Apa itu? Yogyakarta. Kenapa Yogyakarta dinamakan daerah istimewa? Sebab tidak terkena penjajahan, Mas. Daerah istimewa Yogyakarta. Tegal ya kena penjajahan. Kediri kena penjajahan. Tapi kenapa? Di Jawa Tengah itu hanya satu. Daerah istimewa, mulane diarani istimewa sebab orang kena jajahan. Gurung sempat dijajah, wis merdeka, Mas. Daerah istimewa Yogyakarta. Ternyata masuklah negara Jepang, sing 3 tahun pirang punjul dok, sing tapi kekerasan luar biasa. Kerja paksa pada zaman Belanda dinamakan kerja rodi. Kerja paksa ketika zamannya Jepang dinamakan ramose. Semua hasil panen, semua hasil dari panen warga negara Indonesia diambil paksa oleh Jepang. Sehingga pakaiannya be orang nganggo pakaian kayak pakaian manusia, tapi nganggone karung goni. Karung goni gatel apa gatel no? Ya gatel nemen kedik bae. Lah akhirnya apa? Dikuasai Jepang sebentar tidak lama, tapi kekuasaan kekayaannya Indonesia diambil alih oleh Jepang. Tidak menyisakan kenangan apa-apa, tapi apa-apa yang dimiliki oleh warga masyarakat Indonesia dijukut kabeh ning negara Jepang. Akhirnya Jepang keluar dari negara Indonesia, Indonesia ditinggalkan begitu saja. Tapi alhamdulillah kita merdeka. Maka dari sini kita harus bersama-sama mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, silakan sambil makan nggak apa-apa. Di dalam kesempatan kali ini akan saya sampaikan 4 perkara. 4 perkara di mana ketika kita bisa melaksanakan 4 perkara ini, maka tidak akan terhalang dari 4 perkara. Sing pertama, ketika manusia itu mendapatkan kenikmatan dari Allah yang berupa manusia itu bisa bersyukur. Manusia bisa bersyukur. Angger syukure nyong panjenengan sedaya ngucapaken napa? Alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan musibah, kita mengucapkan inna lillah. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita mengucapkan astagfirullah. Nah, ketika manusia mendapatkan satu kenikmatan, kok gelem syukur maring Gusti Allah. Kulo panjenengan kabeh gelem mensyukuri nikmate Gusti Allah,
maka Gusti Allah pasti akan memberikan bertambahnya kenikmatan. Angger gelem syukur karo Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Yakti lamun gelem syukur sapa sira kabeh ing ingsun gelem syukur maring Gusti Allah, maka Gusti Allah niku bakal nambahi nikmat kita semua. Gelem syukur maring Gusti Allah, maka Allah akan memberikan nikmat. Maka anis kurli wali walidaika, kita itu diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah, tapi jangan lupa bersyukur kepada kedua orang tua. Misalnya kau kon syukur karo Gusti Allah, aja kau siklalen bersyukur karo wong tua. Sebab anane nyongkon kabeh saiki. Gadi bocah sing genah. Sebabnya anak sing ora genah, Mas. Gadi bocah sing bener, gadi bocah sing bisa ngaji, kue sebab anak pengorbanane wong tua. Coba wong tua kira-kira lahiraken larak nopo larak? Kon cerengkeng, jengkel apa jengkel? Njaluk HP ora turuti, jengkel apa jengkel? Ya orang yang duit, jengkel apa jengkel? Alah, kota jengkel tok bisa nih. Tapi wong tuane usaha bolak-balik mangkat esuk balik sore umpamane mangkat esuk balik awan. Kue demi siapa? Demi anak-anake. Jadi apa? Kamu itu harus bersyukur kepada Allah, tapi jangan lupa bersyukur kepada kedua orang tua. Sebab anane wong kue sukses, anane nyongkon kabeh kue gadi wong sing hebat, kue jerih payahe wong tua loro. Sing dadi bapak luruh sing arane nafaqah. Kesele luar biasa. Tapi pernah beli anak-anakku sekalian ada di kesana weruh bapane ngeluh. Pernah weruh ora? Boten. Sing ningali sinten? Sing gadi wong wadon. Ileng maning bapane keselemen ya. Tapi sing gadi anak orang ngerti. Orang ngerti sebenting mak aluk uwite mak dinein. Mak tuku kuota mak dinein. Bapane tuku kuota kani maneo. Gadi apa? Kamu tidak tahu bagaimana penderitaan orang tua. Makanya ketika seorang anak sakit itu ibaratkan kepala itu sakit, maka sekujur badan terasa sakit. Ketika seorang anak sakit itu ibarat kepala seseorang itu sakit, itu ibarat orang tua, Mas. Jadi ini anak sakit, wong tua ngerasakan. Ini bocah meriang, wong tua merasakan. Tapi gurung tentu wong tua meriang, anak rasakan. Gini apa nggih? Coba wong tua lagi lara awake. Konturnya lali apa lali nemen? Lali nemen. Turun ngarepe TV, kas dolanan HP kan kok diboplak pecah. Ora kerasa. Tapi angger wong tua urukon meriang, wong tua turune lali apa mboten? Mboten. Bulane wong sing bakal besok gadi wong mulia salah sijine wong sing gelem taat karo mama karo bapak. Kayane saged napa saged? Insya Allah. Jadi wong sing solih atau anak yang solih dan solihah itu adalah calon-calon orang-orang yang sukses dan mulia di masa yang akan datang. Amin. Allahumma ya robbal. Lah maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita bersyukur punya kedua orang tua yang baik terhadap kita.
Jangan sampai kita menyalahkan orang tua. Lo aku diganyami bae ning omah. Anane geni sebab anane kok korek. Anane geni sebab ana sing nyalakaken, Mas. Gini apa nggih? Jadi ada akibat pasti ada sebab. Ada sebab ada akibat. Bisane si wong tua gak nyami nyong baik sebab kadang nyonge sing ora bener. Esuk-esuk gokon tangi markona ora tangi. Ngorok baik. Diguyang banyu pindah ning ngarepe kolam. Ya Mbak Atul. Ini Mbak Atul kayak kue kayak ini. Wis digugah be angel lemen ning ngarepe kolam mana jengkok jagung maning. Ya Allah, jejeli. Oh ya temeken tangi. Nah, itu perjuangan orang tua. Coba bangun dari mulai membangunkan saja. Esuk-esuk kayak ngapa angele. Kayak ngapa kuate turune kon kabeh. Digugah tangi sekolah-sekolah. Coba ketika tidak ada orang tua yang bersungguh-sungguh mendidik kita, apakah kita akan paham tentang ilmu agama? Apakah kita akan paham tentang pendidikan? Tidak. Alah jur bae wis ora mangkat sekolah ora apa-apa. Ya apa ora no? Iya, tapi karena nemen-nemene wong tua, esuk-esuk digugah tangi Masya Allah lagi ngumbai piring manjing kamar maning nok tangi nok engkau nok tangi nok engkau wis jam pingapi itu digeret sikile diguyang banyu biur ora tangi akhirnya apa kayak HP ini kon pandedol iya Mas aja jedol kalau tidak ada orang yang sungguh-sungguh orang tua yang sungguh-sungguh kita tidak akan jadi manusia yang hebat. Tapi karena perjuangan orang tua dari mulai bangun tidur, setelah bangun tidur napa? Panjenengan kabeh kon kabeh niku pada siap-siap wonten sing salat bar salat dahar. Sarapan, bar sarapan nopo? Orang mikir ke sarapan sing ndi? Mikir apa badan? Boten, sing penting mangan. Sing penting wareg, mangkat sekolah njaluk duit emak. Dein duit. Balik sekolah mangan maning. Orang ngerti ki beras sing ndi? Jaluk duit emak. Dikongkon maning salat. Iya Mak, salat. Coba kalau tidak ada orang tua yang sungguh-sungguh mendidik kita, kita akan jadi apa? Nyuwun sewu, lihat yang namanya anak. Itu orang anak-anak yang tidak tahu arah hidup tujuan. Nauzubillah umma na'udzu. Kita kadang-kadang ya, dengan bahagia. Dia kita saya bukan menghina anak bang, bukan. Karena kita tidak tahu ke depannya mau apa. Ya, tapi setidaknya itu jadi contoh. Ayo kita jadi orang yang berguna. Ayo kita jadi orang yang punya tujuan. Ayo kita jadi orang yang terarah. Mau kemana arah kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak tahu arah mau kemana. Maka apa? Jangan kita membebani kedua orang tua kita. Tapi ayo kita ringankan, ayo kita bantu kedua orang tua kita. Maka saya ingat bagaimana ketika saya sowan kepada beliau Ki Haji Misbahul Munir. Saya belum duduk saja sudah dikasih amanat Mas Akil, nggih Pak Yai. Aja kosih wani karo wong tua. Nggih Pak Yai. Sebab kon pengen mulia, kon bakal dadi wong sing sukses. Kalau kamu jadi anak-anak yang solih. Kalau kamu jadi anak yang baik. Kalau kamu jadi anak yang solih dan solihah. Kamu akan jadi orang-orang yang sukses. Maka bekal jadi orang yang sukses adalah kepatuhan kita kepada kedua orang tua. Dan pendidikan yang akan menjadikan kita tahu apa arah tujuan kita semuanya. Jadi mulai sekarang, yang sekarang pada saat ini kita masih membangkang kepada kedua orang tua, tinggalkan. Maka kita ayo bersama-sama kita muliakan kedua orang tua kita. Kita bantu kedua orang tua kita. Negati wong wadon berarti apa? Nyapu jogan, ya nok ya. Nyapu mboten teng griya.
Menan. Mulai nyapu kamare dewek tok. Nyapu, nyuci piring napa mboten? Nyuci piring. Mas sih rewang ini apa? Waduh, rewangi turu. Ya rewangi dong ajar ini. Ya Allah. Kamu membantu orang tua sungguh luar biasa, ya. Aja merepotkan. Syukur-syukur kita bisa membantu kedua orang tua kita, ya. Insya Allah dari anak-anak sing sukses, amin Allahumma. Bon, siji nalika manungsa niku gelem syukur maring Gusti Allah, pasti tidak akan pernah terhalang dari yang namanya bertambahnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Syukur kita adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu, gelem salat, gelem berbuat kebaikan, gelem patuh karo wong tua, itu adalah wujud syukur kula panjenengan kabeh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing pertama. Sing nomor loro, ketika manungsa niku gelem donga kali Gusti Allah, gelem jaluk kali Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita berdoa, bagaimana etika kita semuanya? Ya pratikna. Angger pandonga. Ya. Angger Qur'an mintok berarti tangannya jebebeng sing dhuwur. Sebab kita itu meminta kepada Allah. Jangan kita meminta kepada Allah nih kene. Jaluk kok. Kan ora pantes. Jaluk kok. Ah, pantes. Yang jaluke karo Gusti aja ning pasar jaluk kok. Aku tak topik rinda monjoke. Lah ganti apa? Kita itu ketika minta kepada Allah tangannya di atas kayak gini, Mas. Aja dingin so. Jaluk ora kiyeng jaluk. Tapi kita di atas tangkat ini. Ya Allah, tangannya gini. Tapi jangan terlalu tinggi, ya. Terlalu tinggi ning pire mambune kelek temen sih kelek sapa. Ganti apa? Setengah kayak gini. Ketika kita amin, amin, kita yang khusyuk. Karena kita meminta kepada Allah. Lah kalau kita berdoa sendiri di rumah, maka pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama basmalah. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Temekan jaluk, ya Allah, ngesuk mudah-mudahan sangune sing akeh ya Allah. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan ngesuk nemu duit ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ngesuk nemu emas sekilo ya Allah. Menghayal karena. Nah, kita meminta kepada Allah, tangannya jangan dibawa, tapi tangannya diangkat. Nah, pertama etikanya kita bismillah menyebut nama Allah. Yang kedua kita Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga kita bersolawat, baru kita berdoa. Setelah kita memanjatkan doa keinginan kita semua, kita tutup lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Minimal solawat, terus nanti tutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tata cara kita berdoa. Kalau kita sendirian di rumah, kita mau menghadapi yang namanya ujian. Ya. Yang sudah kelas 3 MTS ada enggak? Yang sekarang SMA ada? Waktu kamu MTS mau ujian, sholat tahajud apa tidak? Alah, ada sujud ya. Sholat tahajud kita menghadap kepada Allah, maka berdoanya bagaimana? Satu yang penting, kamu ucapkan, kalau tidak bisa, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina. Ini orang bisa kayak kowe, minimal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan aku lulus ujiannya ya Allah, mudah lulus ujiannya ya Allah, kayak kowe. Ya Allah, mudah-mudahan ngasuk nemu emas sekilo ya Allah, nemu harta korun ya Allah, nemu ya Allah, nemu kota. Nah, gitu apa? Itu setelah itu baru ditutup dengan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Nanti tutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tata cara kita berdoa kepada Allah. Memuji dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya surat Al-Fatihah. Ketika kita perhatikan surat Al-Fatihah, bacanya yang pertama apa? Kita memuji kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu adalah teknik kita dalam berdoa, kita memuji kepada Allah Subhanahu. Kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Kita memuja bahwa Allah adalah zat yang welas asih dalam dunia akhirat. Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, yang menguasai kerajaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada. Baru kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjukmu jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalane wong-wong sing pada diparingi kenikmatan saking Gusti. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dudu dalane wong-wong sing pada tersesat. Nah, ketika itu kita mengucapkan amin. Itu teknis kita dalam berdoa. Berarti kita membaca bismillah, kita membaca alhamdulillah, kita bersolawat kepada Rasulullah, kita baru memanjatkan doa kepada Allah, kemudian kita tutup dengan solawat dan alhamdulillahirabbil alamin. Tangane ngono, aja ngingsor, tapi diangkat, sing amba, tapi aja terlalu amba, aja terlalu dhuwur. Engko banget tibane orang tangan, tibane mlusnung mengingsor. Dadang-adangi, itu adalah akhlak kita memohon kepada Allah Subhanahu. Ketika kita semuanya diberikan satu kenikmatan, bisa menjadi manusia yang mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Kita mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Itu sudah pasti. Untu'uni astajib lakum, donga sapa sira kabeh ing ingsun, maka Gusti Allah niku bakal ngijabah doane kula panjenengan sedaya. Ya betul ya. Dadi kudu akeh ndongane karo Gusti Allah. Mudah-mudahan hajat kita, cita-cita kita kelak diijabah oleh Allah Subhanahu, dan juga cita-cita ugi hajat dari kedua orang tua kita, khususnya sohibul bait sekeluarga. Apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal. Lah sing nomor 3, ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah, mau bertawakal kepada Allah, famay yattawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Sapa bae sing gelem tawakal maring Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi apa yang kita inginkan. Dan siapa saja yang mau bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita semuanya. Lah sing nomor 4, sapane wong sing gelem tobat maring Gusti Allah, jaluk ngapura, mesti bakal diampura dosa-dosane. Pun kesimpulanipun, ayo kita semua bertambah baik, bertambah akhlaknya, bertambah akhlak, bertambah baik perbuatannya. Nggih. Nanti di rumah dimanapun berada, etika saat ada orang berbicara adalah didengarkan. Kamu nanti menjadi tamu, letakkan HP-nya. Kamu menjadi tuan rumah, letakkan HP-nya. Apakah tidak ada yang lebih penting daripada HP? Ya kan? HP paling lihat status. Apa maning kon paling hilang gambar-gambar Mickey Mouse karo Doraemon. Ya, orang. Jadi apakah lebih penting kita berbicara dengan HP? Enggak sebenarnya. Cuman karena kita sudah terbiasa anak-anakku sekalian. Coba kita kembali flashback zaman dulu tidak ada HP.
Orang itu ngobrol, luget nemen, omong-omongan, seneng men. Goyonan, jejek-jejekan. Goyonan maksudnya. Tapi saiki tidak. Saiki berkumpul bareng-bareng, orang ngomong-ngomongan tapi sibuk dewek. Apa mending nyekel sing arane game ya. Apa Free Fire. Karo Mobile Legend ya. Iya, paling kumpul, nobar, nonton bareng ini dewek. Mabar, ngabar bareng. Gini ke dewek. Ini bocah songong apa bener sih? Nah, ini ya. Jadi apa? Ketika kita ngaji, tinggalkan HP untuk sesaat. Ketika kita ngobrol dengan orang tua, tinggalkan HP untuk sesaat. Waduh, ning kamar panas puas-puasa. Tapi ingat, itu kembalinya pada kita semuanya. Kalau kita terlalu banyak melihat yang namanya handphone, mata kita rusak, saudara. Mata kita rusak, eman-eman. Si nom-nom, ya. Mau barang nikah, matanya belabur keprimen. Lah, orang urus sing lanang gagah. Sing lanang pesek jebulen. Wis pesek, pendek, ireng, kering wisan. Kita dhuwur lumayanan. Ya, karena apa? Matanya orang katon. Sebab lagi si cilik kok si enom, kowe ini kan HP bae. Asli ki Mas. Jadi semakin lama ya, kalau kita semakin memandang HP itu lebih baik kalau lampunya dinyalakan lampunya. Lampunya dinyalakan. Aja nih peteng-peteng nyekel HP sebab sinar apa kayak ultraviolet. Apa toilet. Sinar itu akan merusak mata kita, Mas. Jadi mata wong saiki makan medap orang genah wis. Asli. Ketika usia 20, 25, 30, burang matanya, Mas. Mending matane ora patia bener tapi karena sering membaca Al-Qur'an, kelak tidak akan dihisab oleh Allah. Nah, tapi matane belek kan matane ora bener gara-gara nonton Free Fire bae. Dihisab karo sing kuasa. Tapi anggar bocah, yun sewu, bocah sing seneng maca Al-Qur'an, deres pelajaran. Ketika matanya rusak, itu tidak akan dihisab oleh Allah. Malah akan menyelamatkan kita. Nah, matanya rusak gara-gara mudolanan Free Fire. Tok. Nah, kumpul maning, yuk mabar ning sore wit-witan, barakin durana kundilanak ora kenal. Durana kundilanak we. Pon sampai mana lunga ngene baken HP birang-birang. Ya Allah, sebab apa saking serius saya. Jadi minimal ini pesan saya. Minimal hormati ketika ada orang berbicara. Letakkan HP kita terlebih dahulu. Orang tua berbicara, letakkan HP-nya. Ya. Napa mak? HP-nya tolong ngisor. Aja dibalangna, kok rusak. Ya, gua batul cak apa mak? Bolong. Prak. Mama sih miki ngundang entek balang nau. Aja salah kowe batu larane. Nah, ganti apa? Diletak dulu. Pripun mak wonten apa? Diletakkan. Apakah orang tua HP lebih penting daripada orang tua? Mas. Apakah HP lebih penting dari orang tua? Enggak, maka tinggalkan dulu ketika orang tua sedang berbicara. Ya. Jangan sampai kamu terbawa dengan yang lain, ya. Ketika kamu dolan HP terus goblok kok dasare. Bengi-bengi kayak wong edan. Ini ngisore wit-witan. Yang lebih heran lagi wonge wis tua dolanane, wah senjatane kowe. Pedange. Kok heran. Itu kan mainan anak kecil ya kan? Main anak kecil bukan itu? Pedang-pedangan ke bocah usia 10 tahun ke bawah. Lah usia 23 tahun, gue juga pedangnya senjatanya tombak kayak tembak nak. Bet. Herman itu ya. Heran. Ya, jadi sekali lagi perhatikan semuanya. Tinggalkan HP saat orang tua mengajak berbicara. Tinggalkan HP saat teman kamu mengajak berbicara. Tinggalkan HP saat ada tamu sedang berbicara. Maksudnya ketika ada tamu, HP-nya ditaruh di dalam atau dibawa tapi ditinggalkan. Sebab kita kembalikan pada diri kita. Angger kon dijak ngomong,
Angger kon ngejak ngomong karo kancane orang rokna kon jengkel apa jengkel? Balik ngawak sandal dikapukna pak. Ana ngomong karo orang kena. Jengkel apa jengkel? Maka kalau kamu merasakan itu adalah membuat saya kecewa, jangan lakukan. Setuju? Jadi kalau kamu ngejak bicara, kok ketika orang yang diajak bicara meneng bae, sibuk dewek, artinya jengkel. Maka jangan dilakukan hal itu kepada orang lain. Otomatis ketika orang lain sedang mengajak bicara, oh ya kenapa? HP-nya disak di situ. Oh iya. Ngerti maksudnya? Embuh. Sini burine blow on dasare. Jadi gitu caranya. Jadi apa? Iya. Ngerti mbok ini? Iya. Jadi apa? Itu namanya kita menanamkan akhlakul karimah di akhir zaman, Mas. Kamu itu hidup di akhir zaman. Sak sampune kira ke zaman maning. Ya, bukan 200 tahun maning, 100 tahun maning, wis katon tanda-tanda hari kiamat. Minimal itu tadi bisa menghargai orang lain. Bagaimana kita bisa dihargai orang lain kalau kita tidak bisa menghargai orang lain? Kita ingin dihormati, kita ingin tidak disakiti. Kok kita menyakiti terus, kok kita tidak menghormati orang lain, maka tidak akan pernah kita dihormati. Maka kita mengharapkan dihargai orang lain, maka hargai dulu orang lain. Kita mau dihormati orang lain, maka apa? Hormati dulu orang lain. Setuju? Ibnu IPPNU lamaran. Saya yakin karena akan jadi anak-anak yang sukses semuanya. Amin. Allahumma. Pesan saya, jangan pernah menyerah untuk berjuang di Nahdlatul Ulama. Jangan pernah pesimis untuk kita berjuang berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Ketika kita melaksanakan acara semacam ini, Masya Allah barokahnya luar biasa. Kamu bersolawat kepada Rasulullah, kamu mampir di taman-taman surga, sebab taman surga adalah majalisul ilmi, tempat di mana disampaikan ilmu. Inilah Riyadul Jannah, taman-taman surga kalian semua di dunia. Kumpul bareng bahas ilmu. Ilmu bersyukur bagaimana caranya. Ilmu bertobat bagaimana caranya. Ilmu doa bagaimana caranya. Disinilah taman-taman surganya Allah. Maka insya Allah rahmat dari Allah, berkah dari Allah akan turun pada saat hari ini juga untuk sahibul hajat. Amin Allahumma. Untuk sahibul bait. Amin Allahumma. Untuk Mbak Risma sekeluarga. Amin Allahumma. Mudah-mudahan rizkinya lancar. Amin Allahumma. Mudah-mudahan usahanya lancar. Amin Allahumma. Mudah-mudahan keluarganya berkah barokah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan usahanya melimpah-melimpah. Amin Allahumma. Diberikan kesehatan umur panjang. Amin Allahumma. Diberikan kesehatan umur panjang. Amin Allahumma. Dan juga kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Maka mari kita tutup dengan membaca doa. Mudah-mudahan kita semua, kedua orang tua kita diberikan kesehatan, diberikan rizki yang halal dan thayyibah. Mudah-mudahan rizkinya lancar dan berkah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballihuna biha aqsal ghayat wa min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat.
Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wad dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana khususan waladun sahibul bait keluarga ya Allah. Ij'alhum ya Allah min ahlil ilmi wal khair wa min ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna ya Allah wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan sahabil bait sekeluarga ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah wa min fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizkina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi auladina ya Allah khususan sahibul bait keluarga ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا